si CD inilah yang mempunyai inisiatif Ya, untuk menyelesaikan permasalahan batu bara ini terhadap Yusuf Mansur yang mempunyai ide. Yusuf Mansur disuruh bayar DP apartemen. Ini yang saya dapat informasi dari teman-teman betul, Mas. ya. Jadi inisiatif CD ya, mungkin karena mereka berinisiatif dan lain sebagainya, berusaha lah, karena mungkin ada deal-deal di antara mereka. Dugaan saya ada deal-deal di antara saudara CD dan Yusuf Mansur ini, sehingga mereka berusaha bagaimanapun ini, berusaha perkaranya ditutup rapat-rapat begitu, Mas. Ya, Tetapi kan tidak. oke. Baik, Assalamualaikum Pak Zaini. Bagaimana kabarnya Pak Zaini? Sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat, Mas Haji. Iya Gimana Pak, Mas Haji sehat di Pak. kampung, Alhamdulillah sehat Pak. Mas Haji? Oke Pak, kita ketemu lagi di Zoom ini Pak. Ingin izin bertanya Pak. Baik. Ya, Iya, nah, Pak Zaini kan sudah melaporkan salah seorang pejabat BMT ya Pak, atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen ya, atau mungkin bisa disebut juga betul, betul. penipuan begitu. Nah, ini sudah berlangsung kalau tidak salah hampir 1 bulan Pak ya. Nah, ini perkembangannya saya menghubungi Pak Zaini pada tanggal hari ini 2 April. Sampai saat ini perkembangannya bagaimana Pak? Ada perkembangan terbaru Pak? Baik, Mas Haji. Betul, Mas Haji. Tanggal 15 Februari Ya, 2024 kemarin kan saya membuat laporan di Polda Metro Jaya ya, Mas. ya, Berkaitan dengan adanya tanda tangan di dalam surat kuasa yang digunakan dalam perkara saya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perkaranya nomor 28 garis miring PDT titik G garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Selatan, Mas Haji. ya, Yaitu perkara saya antara PT Adi Partner Perkasa tergugat satu, kemudian Adiansah tergugat dua, kemudian Yusuf Mansur tergugat tiga, kemudian BMT Darussalam Madani sebagai tergugat empat, kemudian Darul Quran Pondok Pesantren Yusuf Mansur sebagai turut tergugat, Mas. ya, Ya, di dalam perkara tersebut tergugat empat, BMT Darussalam Madani itu dalam persidangan ya, dalam persidangan perkara yang saya sebutkan tadi, mengutus pengacaranya atau untuk menghadapi saya itu mereka eh, diwakili oleh kuasa hukumnya atau pengacaranya begitu. Nah, ya, ternyata surat kuasa yang disampaikan ke pengadilan itu sesuai dengan dokumen yang ada, baik itu dokumen yang dibuktikan oleh BMT Darussalam sendiri maupun jawaban surat dari Menteri Koperasi dan UKM RI itu bukan yang berwenang ya. Oleh karena itu maka saya membuat laporan di Polda Metro Jaya tanggal 15 Februari 2024 tersebut, melaporkan saudara yang berinisial CD ya, mengaku sebagai Ketua Umum BMT Darussalam Madani dalam perkara saya itu sebagai tergugat empat. ya, Kemudian RYS ya, RYS itu mengaku sebagai sekretaris. Padahal di dalam alat bukti yang diajukan ke persidangan maupun surat yang saya dapat dari Menteri Koperasi, orang tersebut adalah bukan ketua dan bukan sekretaris begitu, Mas. ya, Nah, tindak lanjut daripada laporan saya di Polda itu, ternyata dari Polda, laporan saya di Polda Metro Jaya, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, ke pengadilan negeri, eh, ke ini Mas, ke Polres ya. ya, Jadi laporan saya di Polda Metro Jaya, kemudian dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan. Mengingat lokus delikti atau tempat kejadian yang pertama saya ketahui adalah di
kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada saat persidangan begitu, Mas. Nah, kemudian saya kemarin tanggal 1 itu saya sudah di interview atau interogasi berkaitan dengan penyelidikan Polres Jakarta Selatan, penyelidikan ya, Ya, penyelidikan di Polres Jakarta Selatan terkait dengan laporan saya tersebut, Mas, begitu. ya, Ya. ya. Jadi Jadi Pak Joni artinya sudah sudah ini Pak. progresnya sudah ada, Mas, ya. Ya, oke oke. Nah, tinggal Ya, mungkin nanti setelah saya kemarin diperiksa, mungkin nanti saksi-saksinya juga akan diperiksa begitu, Mas. baik baik. Ya, Eh, saksi yang dimaksud ini saksi siapa Pak? Atau mungkin yang dipanggil ini adalah pihak lapor gitu Pak? Ya, jadi kan ada saksi karena ini kejadiannya di pengadilan itu yang menjadi saksi saksi pertama tentu yang membawa surat kuasa itu ke pengadilan, Mas. Oke oke ya ya Nah, yang membawa surat kuasa itu ke pengadilan adalah kuasa daripada BMT Darussalam atau tergugat 4 itu yang akan dipanggil, Mas, begitu, ya Mas. oke ya Ya. ya Karena oke ada 4 advokat di situ sehingga itu yang harus dipanggil, Mas, gitu. ya oke ya. Kalau si CD dan YD ini bukan ketua atau juga bukan RYS, pejabat Mas. YS ya RYS, ya ya. bukan bukan pejabat sebagai sekretaris. Lalu Ya. peran dari CD dan YS ini di investasi JPN Batubara ini sebagai apa Pak mereka nih Pak? Gimana, Mas? Ya, kalau CD dan juga YS ini bukan ketua ataupun juga sekretaris Pak di BMT, lalu peran mereka di investasi JPN Batubara ini mereka sebagai apa sih Pak? Kalau perannya kita tidak tahu, Mas. Perannya Oke, tidak tahu. Tetapi yang jelas yang jadi permasalahan adalah mereka berdua ini, CD dan RYS ini bertanda tangan di dalam surat kuasa untuk berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. ya, Padahal sesuai dengan alat bukti yang diajukan tergugat 4 atau BMT Darussalam ini, si CD itu bukan sebagai ketua, dia hanya sebagai wakil. ya, Kemudian RYS ini malah di dalam akte maupun di dalam surat keterangan, ya, akte yang dibuktikan mereka maupun di dalam surat keterangan dari Menteri Koperasi dan UKM RI itu tidak menjabat apa-apa begitu. ya, Itu ya, oke, landasan saya melaporkan, Mas, begitu. oke. Nah, eh, menilik motif dari mengapa mereka itu sampai memasukkan dokumen tersebut Pak. Nah, ini kira-kira motifnya apa Pak ya? Saya kira gini, Mas. Saya kira kan ini kan sesuai dengan dokumen alat bukti mereka, Ya, ya, alat bukti mereka, terus kemudian surat yang saya dapat dari Menteri Koperasi itu awalnya mungkin dikiranya dikiranya saya ini mungkin buta hukum, Mas, ya, mungkin. Hmm, hmm. Ya, karena dikira buta hukum, jadi semua dokumen itu dianggap tidak saya periksa, ya kan begitu. Ya, Nah, motif dari mereka, mereka menganggap mungkin mungkin sudah ada pergantian. Hmm, Ah, padahal sesuai dengan alat bukti yang mereka sampaikan, kemudian surat yang saya dapat dari Menteri Koperasi itu ternyata kan bukan bukan ketua maupun sekretarisnya bukan mereka. ya, Nah, sekretarisnya sendiri adalah yang saat ini menjadi kuasa hukumnya, yaitu berinisial IPH, Hmm, kemudian kemudian ketuanya adalah berinisial IP, Mas, begitu, Mas. Jadi ini memang menarik, Mas. Begitu perkara sudah masuk di persidangan, ya, sehingga eh, ada rekayasa. Menurut saya ada Hmm. rekayasa yang ya tujuannya hanya motifnya untuk meloloskan mereka tidak bertanggung jawab. Oke, Ternyata di ya, ya, sini ya, saya berpikir justru dengan seperti ini maka ada timbul perkara baru yaitu perkara pidananya, Mas, begitu. ya, ya, oke. Nah, si CD ini kalau tidak salah kan yang
melakukan solusi sepihak ya pembelian apartemen 45 Pak dengan Yusuf Mansur begitu Pak. Nah, nah ini apakah ada jangan-jangan ada hubungannya dengan Yusuf Mansur juga Pak? Nah, ini yang Ya, menjadi menariknya berdasarkan keterangan dari teman-teman si CD inilah yang mempunyai inisiatif ya, untuk menyelesaikan permasalahan batu bara ini terhadap Yusuf Mansur yang mempunyai ide Yusuf Mansur disuruh bayar DP apartemen. Ini yang saya dapat informasi dari teman-teman Mas begitu. Tetapi ya, saya sendiri tidak tahu. Tapi ya, informasinya begitu Mas. ya, oke. Nah, Pak itu Zeni, yang menjadi hmm, ketidaknyamanan, yang menjadi ketidaksenangan, ya, ketidaknyamanan dari teman-teman ini karena ini kan kerugian di JBN ini kan bukan kerugian CD pribadi, ya, tetapi merupakan kerugian jamaah Masjid Darussalam yang mana jamaah Masjid Darussalam yang berinvestasi itu termasuk saya juga tidak pernah dimintain izin untuk menggagas penyelesaian itu, Mas, begitu. baik, baik. Dan Ya, jadi inisiatif CD, ya mungkin karena mereka berinisiatif dan lain sebagainya, berusaha lah. Karena mungkin ada deal-deal di antara mereka, dugaan saya ada deal-deal di antara saudara CD dan Yusuf Mansur ini, sehingga mereka berusaha bagaimanapun ini berusaha perkaranya ditutup rapat-rapat begitu, Mas. ya, Tetapi kan tidak bisa hmm, ditutup rapat-rapat karena bukan urusannya CD sendiri ya, dan eh, tetapi urusan jamaah yang tidak pernah dimintain, yang pernah tidak di pernah tidak pernah dimintain kuasa maupun persetujuan untuk melakukan upaya penyelesaian yang digagas oleh CD ini, Mas. Gitu. ya, ya, ya. Penyelesaiannya sendiri solusi pembelian apartemen 45 itu dilakukan secara sepihak dan kemudian Yusuf Mansur menganggap persoalan ini sudah selesai begitu Pak ya. Inilah yang dipermasalahkan begitu Pak. Mungkin Oke, begitu, mungkin ya. begitu. Pak Zaini, saya ingin bertanya Pak, yang saya tanya-tanya, yang saya pertanyakan dari dulu Pak. Ini kan ruko dari BMT Pak. Ini kan sudah dijual Pak. Nah, Ya, nah hasil dari penjualan ruko itu ini dikelola oleh siapa dan digunakan untuk apa ya Pak ya? Allahu alam, kita tidak tahu. Nah, Apakah penjualan ruko itu masih dikelola atau untuk kepentingan pribadi atau untuk bayar lawyer atau sengaja disembunyikan mau disembunyikan di alam barzah sana saya Allahu alam tidak ya, tahu. ya, Yang penting posisinya begitu nanti ada putusan pengadilan tentu akan saya kejar begitu Mas. ya, ya. Yang pasti motifnya Ya. ini untuk meloloskan mereka dari tanggung jawab untuk mengembalikan uang investasi Pak Zeni gitu Pak ya. Ya, karena ini kan begini, Mas. Itu kan uang umat yang dikumpulkan di BMT Darussalam itu kan bukan uang pribadi, tetapi Ya. uang anggota koperasi, ya Oke, kan? oke. Ya, Sehingga ketika itu dijual tanpa ada persetujuan juga menyalahi prosedur kan? ya, ya, Kalau ya, tidak ada persetujuan dari anggota koperasi kan menyalahi prosedur. ya, Apalagi kalau uangnya itu eh, hanya disimpan oleh perorangan atau dipergunakan untuk yang bukan kepentingan anggota ya. ya. Kepentingan anggota pun mereka menjual tanpa ada persetujuan itu sudah merupakan perbuatan melawan hukum, Mas, begitu. Oke. Ya, Ya, ya. Harapan saya ketika ini tidak terselesaikan tapi benangnya terurai, mana yang salah mana yang salah harus mendapat imbalan yaitu masuk buai, Mas, begitu, Mas. ya. Oke, ya. Oke, Pak Zeni, ya kita doakan Pak, saya doakan dan juga bersama netizen kita doakan Pak Zeni. Semoga upaya Pak Zeni melaporkan CD dan YS ini segera diproses dan mereka yang bersalah ini segera dilakukan proses hukum gitu Pak ya. Baik. Ya, Begini Mas Haji, saya menambahkan sedikit bahwa berkaitan dengan perkara yang saya laporkan, baik CD maupun RYS ini, sebenarnya kan di dalam perkara itu di dalam perkara nomor 28, saya banyak mendapatkan bukti-bukti yang mengarah ke pidana, Mas. hmm, Dua orang ini akan saya kejar sampai akhirat ini, Mas. ya, 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 ya.
Oke. Kalau di dunia nggak dapat, saya kejar sampai di akhirat itu orang. Baik, baik, baik. Ya, Sampai lubang semut juga saya kejar itu orang. ya, ya. Karena Pak Jeni sendiri juga sudah melakukan upaya secara perdata dan mereka juga terkesan selalu berkelit, eh, mencari-cari cara untuk meloloskan tanggung jawab. Nah, inilah langkah Pak Jeni untuk menjerat mereka secara pidana begitu Pak ya. Ya, pidana ini saya awasi, saya kejar dan akan saya upayakan bahwa perkara ini tidak terpending, perkara ini bisa berjalan dengan baik dengan cara saya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kalau nanti terbukti itu pidananya, ya, terbukti itu pidananya di pengadilan sudah ada putusan hukum yang berkekuatan tetap, nanti kerugian perdatanya akan saya gugat perdata dua orang ini termasuk harta kekayaan pribadinya, Mas. Akan saya Baik, kejar baik. ini. Oke, oke. Ya, saya kira juga Ya. masih ada satu amunisi lagi Pak, yaitu dugaan Masih pemalsuan. ada amunisi lagi Nah, oke, oke. berkaitan dengan adanya alat bukti yang diajukan ke pengadilan Ya, yang di sana tertulis bahwa katanya saya pernah menarik investasi saya. ya, Nah, investasi saya. Ini kan bertolak belakang sebenarnya alat bukti ini diajukan di persidangan. ya, ya, Awalnya dalam jawaban maupun dalam duplik mereka tidak mengakui dan tidak tahu menahu dengan uang investasi saya, tetapi di dalam pembuktian mereka mengakui bahwa menerima lalu uang itu sudah diambil. Ini sebenarnya bertolak belakang, Mas. ya. Dan ini jelas di dalam alat bukti tersebut adalah saya raba bukan tanda tangan basah. Hmm, Nah, kalau itu bukan tanda tangan basah, berarti tanda tangan saya yang di sana bisa merupakan fotokopian atau scanan. Itu tetap nanti akan saya pidanakan juga. Jadi jangan jumawa, jangan ya, besar kepala, walaupun CD gelarnya doktor, saya kejar kamu. ya, Gitu, ya. Mas. Ya. Pak Jeni, apa mungkin eh, kenapa BMT sampai saat ini juga tidak pernah menghadiri sidang pengadilan negeri Bogor gitu Pak? Apakah mungkin mereka ini sudah tidak ada cara lagi Pak untuk mengelabui Pak Jeni gitu Pak ya? Karena ya ternyata lawannya ini memang tidak main-main gitu. Ya, jadi begini Mas Haji, ini kan eh, eh, bagi mereka merupakan senjata makan tuan. Kalau di Ya, perkara saya nomor 28 itu yang tanda tangan CD dan RIS kan, begitu ya surat ya, kuasanya. Kan ternyata mereka bukan orang yang berwenang untuk bertindak, Mas. ya, Ya kan? Nah, ketika saya kejar ini di Bogor, kalau orang itu masih mempergunakan CD dan RJS lagi yang bertanda tangan kan makin pidananya makin banyak Mas, begitu iya, Mas. iya. Ya Oke, kan? oke. Ya, Tetapi ketika mereka mempergunakan pengurus yang lama yang seharusnya bertanda tangan, ya kan? Itu kan IP dan EPH, ya kan? Ketika itu juga akan terbuka lagi, oh yang di sana palsu kan begitu Mas. ya, Nah, apalagi sementara EPH ini ya, yang dulunya menjadi sekretaris ya, sesuai dengan dokumen yang ada, ternyata jadi kuasa hukumnya. ya, ya, Ini kan bagi mereka adalah apa ya, senjata makan tuan lah Mas sebenarnya. iya, iya, oke. Iya. Oke. Tapi Ya, itulah cara tapi itulah cara Allah membuka aib ya, membuka iya, aib seorang itu Mas begitu. iya, iya, iya. Oke, Pak Zaini, terima kasih atas informasinya. Jadi Pak Zaini sendiri, alhamdulillah laporan Pak Zaini kepada CD dan JS ini sudah diproses dengan ada panggilan Pak Zaini untuk di BAP gitu Pak ya. Dan selanjutnya uh, dilakukan panggilan kepada terhadap saksi dan juga pihak pelapor gitu ya. Jika pihak pelapor ini tidak bersedia untuk menghadiri BAP, tentunya akan dijemput secara paksa gitu Pak ya. Ya, betul betul Mas Ya, Haji. Pak ya. Oke, Pak Ya. Jeni terima kasih atas waktu dan informasinya. Saya tunggu kabar berikutnya Pak Jeni. Baik, nanti kalau ada kabar berikutnya dikabarin Mas Haji. Baik, Baik, siap, Mas siap Haji. Pak. Terima Ya. kasih Pak Zaini.